Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rofiki, kelompok analisis keuangan syariah yang diampu oleh Bapak Fakih Ali Syariati. Dan tak lupa pula bagi teman-teman kami yakni kelas ekonomi syariah angkatan 18 yang berbahagia, semoga ilmunya bermanfaat. Di sini saya kebagian materi tentang analisis, yakni tentang akad jual beli piutang atau disebut dengan yang ada di RPS-nya, yakni tentang bai al-kali bi al-kali. Dalam bidang muamalah, lapangan dinamis yang banyak karena di sini terdapat prinsip bahwa manusia diberi kebebasan, yakni dengan adanya bai al-kali bil al-kali, yakni manusia dapat memilih saling tukar menukar antara jual piutang. Apa itu definisi dari bai al-kali bil al-kali? Yakni secara bahasa, yakni saling tukar menukar, yakni antara barang dengan yang barunya ditukar dengan piutang ataupun barang yang lain. Secara terminologis, yakni secara terminologis yakni tukar menukar harta mutaqawwim, yakni barang yang bernilai yang berharga ditukar dengan harta mutaqawwim lainnya, yakni berupa proses pemilikan, pemindahan milik. Jadi bai ini menunjukkan transaksi jual beli atau harta yang tertentu dilakukan dengan prinsip ridho, kerelaan masing-masing pihak dengan harga yang tertentu. Adapun bai al-kali bi al-kali, yakni menunjukkan praktik jual beli piutang yang mana di satu pihak si penjual pemilik hutang bermaksud menjual piutangnya, jadi piutangnya itu dijual dengan orang lain, dan sisi lain cari calon pembeli juga bersedia membeli piutang yang ditawarkan. Jadi ketika si A pemilik hutang dijual dengan orang yang mau membeli piutangnya dengan sistem rela. Kalau dalam perspektif ekonomi modern, yakni bai al-kali dimaknai dengan akad penyediaan pembiayaan untuk jual beli barang dengan menerbitkan surat hutang dagang atau surat berharga lainnya berdasarkan harga yang telah disepakati dari awal. Ini dalam ekonomi modern yang intinya adalah pernyataan surat piutang atas barang yang dijual dengan sistem piutang. Contoh sederhananya, yakni jual beli piutang ini adalah ketika orang yang punya tanggung jawab utang, bila seseorang mengatakan kepada yang lainnya, aku beli darimu 1 mud gandum. 1 mud itu dibayarkan dengan 1 kilo beras dengan harga 1 dinar, di mana penyerahan barangnya dilakukan setelah waktu tertentu, yakni dalam akad fikih itu dinamakan dengan iwad ataupun ganti waktu yang disepakati. Atau seseorang membeli sesuatu sampai habis waktu tertentu, ketika jatuh tempo penjual tidak mendapatkan barang untuk membayar hutangnya, lalu ia berkata kepada pembeli, belilah barang ini dariku sampai batas waktu yang lain dengan tambahan barang yang lain pula. Lalu pembeli ini membeli lagi, namun tidak pernah menjadi serah terima di antara mereka berdua. Ini merupakan riba yang diharamkan karena dilakukan berdasarkan prinsip penambahan rentang waktu dengan iming-iming janji penambahan jumlah ataupun barang, atau dalam istilah bahasa tambahlah ya, untukku waktu aku akan menambah untukmu jumlah barang. Jadi di sini terlihat bahwa karena faktor bertambahnya waktu menyebabkan bertambahnya barang, maka dinamakan dengan riba. Jual beli seperti macam ini hukumnya dilarang karena mengandung unsur riba, yang mana ada keterangan bahwa dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad pernah berkata melarang jual beli utang dengan utang. Menjual piutang dengan piutang ini ada dua, yakni bai al dan mal, merupakan transaksi jual beli piutang oleh seorang kepada orang yang berutang. Contohnya adalah jika seseorang membeli barang yang akan diserahkan pada waktu tertentu, lalu pada saat jatuh tempo penjual tersebut tidak mendapatkan barang, yakni
janji kepada orang, akan tetapi ketika waktunya sampai tidak ditepati. Lalu orang tersebut mengatakan, juallah barangmu tersebut kepadaku dengan tambahan waktu yang lebih lama. Akan tetapi kemudian si pembeli tersebut menyetujuinya tanpa terjadi serah terima barang. Cara seperti ini merupakan riba karena terjadi penambahan waktu dan jumlah barang yang tidak disepakati sebelumnya. Jadi intinya bai al-kali ini hukumnya tidak boleh. Akan tetapi ada juga pendapat yang mana ada pada makalah kami yang menerangkan tentang bai al-dain dalam perspektif pemikiran ulama, ataupun bai al-kali bi al-kali ini ada beberapa pendapat dalam pemikiran para tokoh ulama. Secara kesimpulan, secara umum para ulama menganggap sah melakukan jual beli piutang kepada orang yang berhutang. Jadi sahnya itu hanya kepada orang yang berhutang, yang tidak sah pada orang yang tidak punya pertanggungjawaban atas hutang tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok 4, perwakilan dari saya pribadi atas nama Ilham Rafiki. Kalau ada salah, mohon dimaklumi dan tanggapannya semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.